Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Tribun Corner. Kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang dituding melakukan kekerasan fisik terhadap muridnya juga merupakan anak polisi viral di media sosial. Kasus ini menyita perhatian publik sejak ditetapkannya Supriyani sebagai tersangka dan sempat ditahan di Lapas Perempuan Kota Kendari selama beberapa hari. Namun jelang persidangan, penahanan Supriyani ditangguhkan dan hari ini 30 Oktober 2024, Supriyani memasuki sidang keempat di PN Andolo atau Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi. Komisi Yudisial Sulawesi Tenggara turut mengawal jalannya kasus ini. Sejauh mana KY perwakilan Sulawesi Tenggara ambil andil dalam proses persidangan ataupun perjalanan kasus guru Supriyani, dan hari ini sudah hadir di studio Tribun News Ultra. Langsung saja kita tanyakan kepada Komisi Yudisial Perwakilan Sulawesi Tenggara, ada Bapak Hariman Satria. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya. Sehat Di tengah walafiat. banyaknya gempuran kasus-kasus Ya, yang ada di Sulawesi betul. Tenggara. Betul. Saya pikir untuk PN Konsel ini kasus viral yang kedua. Ya. Begitu. Sebelumnya ada aktivis lingkungan Ya. yang disidangkan di PN Konsel. Itu KY juga turun untuk memantau mengawasi persidangan itu. Dan ini adalah kali kedua yang viral perkara guru Supriyani Ya. ini. Komisi Yudisial juga secara konsisten memantau mengawasi persidangan ini. Kenapa? KY berkepentingan terhadap apa? Pertama, bahwa penegakan hukum itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Ya. Yap. Tidak boleh ada satu orang pun atau satu lembaga pun yang mengambil manfaat negatif dari proses penegakan hukum yang tidak benar. Saya ulangi, tidak boleh ada seorang pun atau lembaga manapun yang mengambil manfaat dari proses penegakan hukum yang tidak benar. Baik itu dari tingkat manapun. kepolisian atau Dari tingkat manapun. Tidak boleh ada person, orang perorangan atau lembaga yang memperoleh manfaat karena proses hukumnya tidak benar. Karena itulah proses hukum itu harus fair, harus objektif. Supaya apa? Supaya keadilan betul-betul diwujudkan. Siapapun orangnya, siapapun terdakwanya, siapapun korbannya, benar-benar memperoleh keadilan. Dan itu semuanya sekarang sudah ada di hakim di pengadilan. Di sidang keempat itu kayaknya masih pemeriksaan saksi. Ya Komisi Yudisial masih memantau itu dalam persidangan itu. Oke, dan cukup unik ya ketika melihat kasus ini ternyata ramai menjadi perbincangan, padahal perjalanan kasus ini sebenarnya dimulai sejak April 2024. Namun viralnya tadi lagi-lagi saya sampaikan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa mulainya viral kan ketika Supriyani masuk di dalam lapas tahanan Kota Kendari. Berbagai postingan muncul dan lain sebagainya. Nah, Komisi Yudisial Perwakilan Sulawesi Tenggara sendiri itu awal mula taunya apakah ketika sudah viral seperti ini atau seperti apa? Tentu dari pemberitaan media, ya, bahwa ada perkara guru yang diduga melakukan penganiayaan kekerasan fisik terhadap anak, dan saat itu sedang proses penahanan di Lapas Kendari, Lapas Perempuan, begitu. Nah, lalu kita menggali informasi kebenarannya, dan itu ternyata fix itu adalah informasi yang benar, akurat. Lalu kita kan tidak bisa mengintervensi, mencampuri kerjaan penegak hukum lain, polisian dan kejaksaan. Lalu ketika itu dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa, baru kemudian kita mulai mengatur waktu untuk memantau persidangannya. Itulah kenapa di persidangan tahap pertama kemarin, saya beserta satu asisten turun memantau perkara itu. Pemantauan ini sebenarnya ada dua hal yang dituju. Pertama adalah memastikan bahwa peradilannya itu objektif, fair, imparsial, ya. Dia memihak, dia objektif, dia memberikan perlakuan yang sama, gitu. Yang kedua adalah memastikan bahwa hakim tidak menjadi korban dari tindakan atau perilaku atau lisan setiap orang atau kelompok orang yang hanya mencari keuntungan sesaat. Kenapa? Pada akhirnya itu akan menjadi suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim. Jadi kita tidak menginginkan ada sekelompok orang atau ada setiap orang atau ada badan hukum atau ada suatu organisasi yang mau merendahkan kehormatan hakim hanya karena persoalan ini. Apalagi hakim adalah wakil dari Tuhan. Wakil dari Tuhan. Kepercayaan masyarakat. Iya, jadi satu sisi kita betul awasi proses ini, tapi sisi lain kita bantu secara emosional, secara mental hakimnya agar kuat, agar secara psikis juga bagus dalam performanya menangani perkara ini.
tahan terhadap tekanan segala macam itu supaya bisa memberikan keputusan yang adil. Sorotan tajam terhadap proses ini sangat-sangat besar, apalagi di media sosial. Dan berbagai platform ya, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Banyak sekali komentar-komentar yang saya rasa itu bukan cuma warga Sulawesi Tenggara yang turut memantau jalannya hal ini. Dari Kaya sendiri, pernah terbayang tidak bahwa kasus ini sampai seviral ini, menggemparkan satu Indonesia, sudah mendapat komentar dari menteri, komentar pula dari Kapolri? Ya, saya pikir memang sekarang ini ada tren no viral, no justice. Dan ini mencirikan atau menunjukkan bahwa hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena perkara itu kecuali viral baru bisa dilakukan proses yang bisa dipercaya, yang transparan, objektif tadi. Ini sebetulnya kita sayangkan. Kenapa? Seharusnya perkara apapun jenisnya, siapapun pelakunya, ya, itu tidak perlu harus viral dulu, lalu kemudian prosesnya dibikin transparan. Bagaimanapun orangnya, ya silakan diproses dengan baik dan benar. Kenapa? Ada satu masalah. Kalau kerja satu aparat penegak hukum atau satu lembaga itu kurang baik, maka itu berimplikasi kepada lembaga yang lain. Saya sering mencontohkan begini. Hakim ini, Bu, ini adalah lembaga atau institusi yang mengadili proses, mengadili, ya, menjatuhkan putusan, tapi dia adalah hilir. Ada yang disebut dengan hulu masalah. Itu ada di mana? Di penyelidikan, di kepolisian, dan pembuatan dakwaan, penuntutan yang ada di kejaksaan. Kalau misalnya kita ibaratkan seperti kue atau seperti es krim misalnya, ya, yang mengumpulkan bahan-bahan awalnya itu adalah polisi. Ya, itulah yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Ya, dia mengumpulkan saksi, dia mengumpulkan alat bukti yang lain, pemberkasan, dan seterusnya. Lalu hasil kerjanya itu selalu dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan, ya, sebagai pengendali perkara. Itu namanya koordinasi, ya, antara penyidik dengan jaksa. Kelar ini semua, itulah yang disebut dengan P21, perkara surat dari jaksa yang menyampaikan bahwa berkas sudah lengkap, tersangka juga sudah lengkap, maka jaksa sudah menerima perkara itu. Lalu jaksa membuat dakwaan dan seterusnya, inilah disebut dia olah lagi. Kalau ibarat makanan atau es krim tadi, ini dia masak, dia kemas supaya bentuknya seperti es krim benaran. Ketika itu sudah jadi, sudah selesai, baru dia bawa ke pengadilan. Nah, maka kalau bentuknya es krim, hakim tidak bisa meminta tolong dong ubah menjadi donat, menjadi ayam goreng, nggak bisa. Itu sudah bentuknya es krim, maka hakim hanya berhadapan dengan es krim. Artinya bahwa proses ini sebenarnya bermula dari proses penyidikan dan lain sebagainya, itu merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Jadi ini yang saya mau katakan adalah masalah penegakan hukum di satu organisasi, satu lembaga, ya. Kalau ketika itu ada masalah, dilakukan secara kurang profesional, secara kurang fair, kurang objektif, maka itu akan mempengaruhi penegak hukum yang lain. Ya, akan berpengaruh kepada hakim di pengadilan. Gitu. Nah, sementara kita juga tidak ingin hakim itu menjadi sasaran tembak karena persoalan-persoalan yang menjadi kesalahan dari penegak hukum yang lain. Begitu. Jadi satu sisi kita mendorong supaya hakim itu integritasnya bagus, harus terjaga. Dan setiap orang mesti mengawasi hakim yang menyidangkan perkara, termasuk perkara Ibu Guru Supriyani ini. Gitu. Tetapi juga tidak boleh kita membawakan sampah kepada hakim. Artinya semua proses harus berjalan. Iya, harus berjalan fair, objektif dari tahap penyelidikan, penyidikan, pembuatan dakwaan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Tapi bagaimana kalau es krim misalkan menjadi barang mentah yang tidak enak dan lain sebagainya, terus kemudian diolah oleh hakim, lantas siapa yang harus disalahkan? Mau tidak mau, hakim mesti menyidangkan perkara ini. Karena perkara sudah sampai di mejanya. Apapun keputusan, orang harus terima. Ya, tanpa bermaksud saya mengomentari perkara ini, ya, dengan pengandaian tadi, ya, maka hakim itu tetap berani melaksanakan proses persidangan. Begitu. Lalu apapun keputusannya, setiap orang harus terima. Dan hakim itu kalau pakai pasal 183 KUHP dia bilang, ya, bahwa hakim itu memutuskan suatu perkara berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Ya,
Ini secara teori sebenarnya negatif, delicts Babbitt's teori. Oke. Ya. Jadi dua alat bukti ya ditambah dengan keyakinan hakim. Dua alat bukti saja hakim tidak yakin, tidak boleh dia putuskan bersalah si terdakwa atau dia vonis bebas si terdakwa. Sebaliknya ada keyakinan tapi tidak ada alat bukti juga tidak boleh dia putuskan. Maka harus ada kombinasi antara dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini tumbuh muncul karena adanya dua alat bukti. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata alat bukti yang dihadirkan begitu dalam proses persidangan menurut pengamatan hakim, menurut analisis hakim, menurut hasil persidangan menurut hakim bahwa ini lemah, ini tidak layak, ini tidak bisa digunakan begitu. Maka itu terpulang kepada hakim untuk menilai dan menyimpulkan tentang keberadaan alat bukti itu. Oke. Nah, lalu KY bagaimana? KY selalu mewanti-wanti kepada hakim menangani perkara bahwa jaga integritas, ya, jaga profesionalitas, jaga etika, ya. Apalagi ini perkara yang viral. Saya mengibaratkan begini, bahkan nyamuk atau semut yang lewat, ketika dia salah lewat juga bisa viral di situ. Oke, sekilas sedikit tentang keviralan kasus ini juga, bahwa perlu kehati-hatian dalam proses yang sedang berlangsung ini. Keviralan ini kan yang menjadi perhatian semua lembaga yang turut terlibat di dalamnya. Di situ ada kejaksaan, kepolisian, kemudian juga ada hakim. Dan di bawah kerja-kerja hakim ada komisi yudisial yang mengawasinya. Bagaimana sih komisi yudisial bisa menekan intervensi publik? Saya bisa katakan ini intervensi publik karena berbagai komentar yang muncul tentunya secara tidak langsung ada tekanan-tekanan yang mendorong berbagai intrik yang terjadi. Ya, jadi pertama harus saya sampaikan bahwa komisi yudisial tidak bisa mengevaluasi, menilai kerja penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, karena itu adalah ranah yang berbeda. Ya, apa yang mereka lakukan juga mereka akan pertanggungjawabkan secara etik. Di hadapan pimpinan mereka, di hadapan organisasi mereka, dan itu mempertaruhkan karir ya dan jabatan mereka. Ya. Sehingga kalau misalnya dalam proses-proses yang mereka lakukan itu ada masalah, ya, dianggap tidak profesional, itu adalah urusan mereka, kita tidak bisa campuri. Tapi menjadi urusan kita ketika masuk ke pengadilan. Kenapa? Karena di situ kita bicara tentang putusan. Dan yang membuat putusan itu adalah hakim, dan hakim itu ada pengawasan secara eksternal namanya komisi yudisial. Begitu. Nah, lalu komisi yudisial itu tidak mau terbawa dengan suasana seperti hiruk pikuk seperti sekarang, yang saya bisa bilang adalah ini suatu yang tidak ada ujungnya. Multi perspektif. Sehingga saya mengatakan ini sudah semacam ada urusan politik, ada urusan propaganda, ada urusan-urusan yang lain yang itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena apa? Karena masalah ini kalau ini betul-betul dilakukan dengan baik, ya, dari tahap awal sampai tahap masuk ke sidang pengadilan sampai putusan nanti, maka sebetulnya tidak perlu viral. Seharusnya. Tapi apa indikasi yang sampai membuat Pak Hariman sendiri berpikir bahwa ini ada urusan politik, ini ada urusan kepentingan sebuah institusi, lembaga? Iya, karena apa? Karena akhirnya akan menjadi viral. Dan semua orang mengambil posisi standing sendiri-sendiri. Ada yang bicara bahwa ini kaitannya dengan proses di awal yang tidak transparan. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini karena persoalan hubungannya dengan institusi polisi karena orang tua korban adalah polisi. Ya. Ada lagi urusannya karena ini adalah berkaitan dengan soal-soal pilkada. Dan seterusnya. Ini semua tidak bisa kita verifikasi. Ya, dan ini hanya memperkeruh suasana. Maka poinnya bagi saya adalah sekarang media, ya, LSM CSO itu lebih bagus fokuskan perhatian kepada pengadilan yang menyidangkan perkara ini, tanpa perlu lagi mengambil hal-hal di luar yang menurut saya itu tidak terlalu membantu. Katakanlah misalnya di level penyelidikan di awal ada masalah, biar nanti itu ditangani oleh atasan mereka yang bisa mengoreksi tindakan itu dan berujung ke pemberian sanksi. Artinya mempercayakan lembaga-lembaga ini untuk mengurusnya masing-masing tugasnya. Betul. Pun juga kalau misalnya media, LSM, dan gerakan-gerakan organisasi-organisasi lain merasa punya bukti ya tentang kecurangan dari praktek ini, itu bisa dibawa dan ditunjukkan.
sehingga semuanya bisa menjadi jelas dan terarah. Begitu. Nah, yang terpenting adalah akhirnya kita harus katakan bahwa proses-proses di awal sampai di jaksa itu adalah proses yang sudah selesai. Ya. Proses yang sudah berlalu. Sekarang saatnya kita menghadapi proses persidangan di pengadilan. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa proses di pengadilan inilah akhirnya menjadi pertaruhan karena berkaitan dengan keputusan hakim. Oke. Tetapi hakim dalam melaksanakan proses itu juga tidak boleh diintervensi oleh kekuatan manapun. Tidak boleh. Komentar netizen. Berikan kebebasan kepada hakim untuk dalam mengadili perkara ini. Hal seperti ini biasanya selalu terjadi ya. Bagaimana gerakan hashtag, tagar, dan lain sebagainya, betul. Justice for bla bla bla, menjadi sebuah gaungan besar untuk mendorong hakim untuk memberikan putusan keadilan. Ya, saya betul. Beri itu tanda kutip ya, karena ini belum bisa kita menimbang-nimbang juga hal ini. Nah, KY mengambil posisi untuk bisa menjaga integritas para hakim itu seperti apa? Iya, jadi pertama ya tentu kita berpesan kepada Pengadilan Negeri Konsel, baik itu strukturalnya, ketua pengadilan misalnya, ketua pengadilan Konsel, maupun hakim majelis yang menyidangkan perkara ini, agar tetap berada di rel yang benar. Kenapa? Saya katakan tadi, jangankan bikin kesalahan, semut atau nyamuk yang lewat mungkin kakinya satu, itu juga bisa menjadi masalah. Di dalam konteks yang ini, akan viral. Begitu. Nah, sehingga saya menyampaikan kepada mereka, tolong jaga diri, tolong agar menjaga etika, karena sedikit saja terpeleset, ini akan menjadi masalah besar. Nah, apa poinnya? Pertama, kita harus menghargai hakim yang menyidangkan perkara dan berikan kepercayaan kepada mereka. Ya. Tetapi juga di sisi yang lain, hakim itu juga harus dengan bijaksana, ya, dengan bijaksana mau mematuhi kode etiknya. Tidak boleh berhubungan, berinteraksi dengan pihak yang berperkara. Tidak boleh menerima orang-orang yang ada urusan dengan perkara itu. Ya. Tidak boleh ada hubungan-hubungan transaksional dengan mereka. Ya, karena itu akan mempengaruhi kemandirian hakim, independensi hakim. Itu di poin pertama. Poin kedua adalah, ini menjadi concern KY. Siapapun yang mencoba menyerang kehormatan hakim, merendahkan kehormatan hakim, ya, atau tindakan lain yang itu tujuannya adalah mempengaruhi hakim dalam proses persidangan, maka itu akan berhadapan dengan KY. Kenapa? Karena hakim ini adalah pemberi keputusan. Maka biarkan dia netral. Apapun keputusan yang diberikan, sudah itulah keputusan yang terbaik. Ya. Artinya apa? Sepanjang itu dilakukan dengan etika yang benar, dilakukan secara profesional, ya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan integritas yang tinggi, maka apapun putusannya, kita anggap itulah putusan yang terbaik. Dan ada tidak himbauan dari KY sendiri kepada para hakim ini untuk tidak membuka media sosial sejauh ini? Karena saya rasa ya, kita sebagai masyarakat awam saja yang melihat, ketika melihat sebuah komentar yang menurut kita, oh ya benar juga ya, oh ya benar juga, pasti akan ada insting-insting atau dorongan yang seperti itu juga. Saya pikir kalau soal media sosial itu juga mereka sudah ada arahan dari institusi mereka ya, supaya secara psikologi juga tidak ikut terpengaruh, begitu. Tapi percayalah bahwa hakim-hakim ini adalah hakim-hakim yang sudah berpengalaman, sudah mengerti tentang cara mengadili suatu perkara, begitu. Sudah paham juga tentang bagaimana menghadapi perkara-perkara yang tricky seperti ini, sehingga saya sendiri tidak memiliki keraguan, ya, terhadap apa yang terjadi di persidangan di pengadilan itu. Bahwa insya Allah mereka ini akan menyidangkannya dengan fair, dengan objektif. Tetapi saya minta kepada media, saya minta kepada masyarakat, kepada seluruh elemen masyarakat itu, tolong juga diawasi dengan bagus ini, dipantau dengan bagus. Kalau masyarakat merasa ada indikasi di mana hakim kurang objektif, ya, kurang fair, ya, bahkan ada indikasi negatif yang lain, maka bisa dilaporkan di Komisi Yudisial. Insya Allah kita akan melakukan proses yang cepat dan benar terkait dengan itu. Dan terkait dengan pengawalan sidang, sejauh ini kayaknya sudah melihat prosesnya seperti apa? Ya, saya pikir itu seperti hukum acara pidana pada umumnya, ya.
ada hari pertama dibacakan dakwaan, Yap. ya, kemudian ada eksepsi, lalu ada pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan saksi ya, pemeriksaan saksi, dan hari ini juga masih pemeriksaan saksi. Yap. Itu adalah bagian dari proses beracara, dan itu tidak boleh kemudian diterjemahkan bahwa ini seakan-akan tujuannya untuk menafikan orang tertentu dan menguntungkan orang tertentu. Narasi-narasi atau pilihan diksi yang begitu itu tidak terlalu membantu. Sekarang proses-proses ini kita mesti hargai. Kita ini negara hukum, ya. Kita harus menghargai proses itu. Pada titik tertentu di mana kita merasa bahwa ada yang tidak adil, mari kita evaluasi. Yep. Begitu. Kalau ada hakim yang kurang netral, kurang objektif, silakan dilaporkan Komisi Yudisial. Begitu pula aparat penegak hukum yang lain, kepolisian, kejaksaan, yang dirasa juga kurang objektif pekerjaannya, bisa dilaporkan kepada institusinya untuk dilakukan proses. Tanpa menunggu keviralan, Pak ya? Tanpa menunggu keviralan. Langsung bergerak Komisi Langsung Yudisial. bergerak. Itu yang benar. Kami akan terus ngobrol juga terkait dengan kasus Guru Supriyani ini bersama dengan Komisi Yudisial Perwakilan Sulawesi Tenggara. Tetap bersama kami Tribuners di Tribun Corner. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Tribun Corner dan juga masih standby di sini Bapak yang luar biasa, ada Pak Hariman Satria dari Komisi Yudisial Perwakilan Sulawesi Tenggara. Masih semangat Pak? Alhamdulillah masih. Masih di awal tadi begitu menggebu-gebu menjelaskan terkait bagaimana sih sebenarnya integritas hakim di Sulawesi Tenggara ini terkait dengan kasus Guru Supriyani. Ini kasus yang cukup menjadi perbincangan juga. Perjalanan kasus ini memakan waktu berbulan-bulan sampai akhirnya masuk dalam sidang persidangan. Dan ini sudah terhitung sidang keempat, kemudian juga prosesnya saya rasa ini cukup cepat karena hampir setiap hari ada terus sidang yang dilakukan terkait dengan kasus Guru Supriyani ini. Apa sih yang menjadi perhatian KY sejauh ini dalam mengawal kasus ini? Jadi KY pada posisi adalah bahwa ketika perkara ini bergulir ke pengadilan, disitulah KY mengambil tempat. Begitu.
Itu yang saya katakan tadi, ketika dia masih di kepolisian kejaksaan, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu adalah kamar yang berbeda. Gitu. Tapi ketika sudah masuk di pengadilan, itu sudah menjadi ranah KY. Kenapa? Karena Komisi Yudisial itu oleh Undang-Undang Dasar Konstitusi, oleh Undang-Undang 2004, 18/2011 tentang Komisi Yudisial, diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan secara eksternal, ya, kepada pengadilan, kepada hakim menangani perkara. Tetapi Komisi Yudisial itu bukanlah kelompok orang yang suuzon kepada hakim, ya, bukan barisan orang yang suuzon kepada hakim. Kita malah mendorong supaya jangan ada orang yang mencampuri pekerjaan hakim. Ya, siapapun tidak boleh mencampuri pekerjaan hakim. Kenapa? Karena keputusan hakim itu bisa membentuk peradaban bangsa. Salah memberi keputusan itu bisa merusak peradaban bangsa. Bagus keputusannya itu membentuk peradaban bangsa yang bagus pula. Ya. Sehingga kita ini, ya, ketika kasus ini viral dan masuk ke pengadilan, disitulah kita arahkan ke PN Konsel. Tetapi poinnya adalah bukan untuk menakut-nakuti hakim. Begitu. Bukan untuk mengintimidasi hakim yang menangani perkara ini, tapi kita bantu mereka agar tidak menjadi sasaran tembak pihak-pihak di luar yang sedang bertikai. Oke. Ngomong-ngomong soal terkait dengan berbagai intervensi yang terjadi, kita tadi sempat sebelum jeda sempat membahas terkait dengan peran hakim sendiri dalam mengawal kasus ini. Apakah mungkin sudah ada laporan-laporan atau indikasi-indikasi ataupun dugaan-dugaan di Komisi Yudisial sendiri? Sampai sekarang belum ada ya. Belum ada laporan. Belum ada, karena memang saya sudah pesan juga kepada pihak PN Konsel agar ini dilakukan secara fair objektif, menjaga integritas supaya tidak semakin viral lagi. Oke. Begitu. Agar tidak banyak orang yang menjadi korban dari masalah ini. Oke. Apakah banyak orang yang menjadi korban? Dalam arti adalah agar tidak ada lagi ada orang-orang yang dijustifikasi sebagai bagian dari masalah ini. Oke. Dan begitu. Terkait dengan ini kan sorotan publik yang begitu tajam ya terhadap kasus ini. Lagi-lagi saya akan singgung berbagai lembaga yang turut terlibat di dalamnya dalam proses pengadilan. Nah, kami juga mendapat kabar bahwa berbagai komentar-komentar miring yang ditujukan kepada hakim, bahkan kabarnya tadi ada yang sampai ingin menembak kendaraan hakim. Ini ya mungkin saja orang yang mengeluarkan komentar-komentar seperti ini kan artinya bisa jadi ini hanya sekedar ancaman. Tapi dalam artian bahwa komentar-komentar ini kan bisa mempengaruhi komentar-komentar lainnya juga bermunculan. Betul. Nah, Komisi Yudisial sendiri menanggapi hal ini, walaupun saya rasa ini juga dari komentar media sosial. Betul. Pertama, sebenarnya kita kalau berberi sosial itu harus bijak, begitu ya. Dan tidak bisa menggiring opini sehingga setiap orang bisa berpendapat liar masing-masing. Yang kedua, saya sebagai orang Komisi Yudisial prihatin dengan komentar yang ada di aplikasi platform digital Twitter atau X itu ya, yang berisi nada ancaman kepada hakim, ya. Apakah dia iseng atau tidak, dia serius atau tidak, ini nanti harus diselidiki, harus dicek. Yang jelas, Komisi Yudisial menolak hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh ada ancaman kepada hakim ketika mengadili perkara. Kenapa? Karena itu kan pengaruh independensinya. Sehingga ini juga perlu dicek nanti, diselidiki, begitu ya. Dan ini mungkin pihak yang berwajib ya, kepolisian nanti bisa mengecek ini. Apakah memang motifnya ini adalah untuk mengintimidasi hakim, ya, supaya dia tidak independen menangani perkara ini, ya, ataukah ini hanya iseng? Kalau motifnya adalah hanya untuk mengintervensi proses yang dilakukan oleh hakim, maka orang ini harus diproses hukum. Jadi artinya Komisi Yudisial akan menindak akun-akun yang berkomentar. Kalau menindak tidak, karena itu kewenangan lembaga yang lain, kepolisian, ya. Ada bagian tindak pidana elektronik dan seterusnya. Tetapi kita akan membantu hakim karena di peraturan Komisi Yudisial nomor 8 itu tahun 2012 itu disebutkan bahwa Komisi Yudisial itu salah satu fungsinya juga adalah melakukan advokasi terhadap hakim, advokasi hakim. Jadi menurut kita kalau misalnya ada masalah yang ditimpakan kepada hakim yang itu tidak proporsional, bersifat intimidatif misalnya, atau hal-hal lain yang sifatnya negatif dan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka Komisi Yudisial itu pasang badan untuk mengadvokasi hakim. Sehingga misalnya dengan Twitter ini mudah-mudahan tidak benar. Kalau benar ya sebenarnya pihak kepolisian segera melakukan proses penyelidikan terhadap masalah ini untuk diketahui apa yang sedang terjadi, siapa yang melakukannya, benar nggak tujuannya untuk mengintervensi hakim.
Keseriusan dalam mengawal proses ini juga pasti. Jadi status di Twitter itu adalah harus dibaca apakah sebagai bagian dari intervensi atau intimidasi kepada hakim atau hanya sekedar dia iseng. Dan yang punya peralatan, yang punya sumber daya manusia itu adalah kepolisian. Cybercrime. Sehingga saya pikir juga tidak ada salahnya kalau ini digali. Diselidiki. Begitu. Sebagai nanti ketika ditemukan sebagai pelajaran bahwa kita tidak boleh sembrono dalam bermedia sosial. Ada kaidah, ada aturan yang harus kita taati atau patuhi. Artinya berbagai komentar-komentar baik itu hinaan, ancaman itu tidak boleh dilakukan kepada terhadap hakim. Satu, tidak boleh karena hakim itu yang betul-betul sedang mengadili perkara ini dan mari kita berikan kebebasan, independensi kepada dia. Yang kedua adalah secara kemanusiaan saya kira juga tidak boleh dibenarkan siapapun untuk mengintimidasi orang lain, mencela, mencemooh, ya, atau bahasa-bahasa sarkastis yang lain karena itu tidak ada manfaatnya. Begitu. Kayak bisa tidak memastikan bahwa kedepannya ini masih akan ada beberapa kali persidangan juga. Tapi ke depannya putusan hakim ini akan seadil-adilnya, tidak tergantung dengan komentar-komentar yang ada di media sosial atau seperti apa? Begini, kalau soal putusan itu Komisi Yudisial tidak bisa juga mengintervensinya. Ya. Amar putusannya kayak bagaimana, apakah dia akan vonis bersalah, dia vonis bebas, atau dia vonis lepas dari segala tuntutan hukum, itu terpulang kepada hakimnya. Karena hakimlah yang melihat fakta disandingkan dengan alat bukti. Ya, KY tidak bisa masuk ke situ karena itu berkaitan dengan teknis penanganan perkara persidangan di pengadilan. KY akan fokus kepada apa? Kepada perilaku hakim yang kira-kira dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika atau melanggar kode etik. Misalnya ada hakim yang ketika menangani perkara ini dia menerima sesuatu, diduga menerima sesuatu. Nah itu menjadi concern KY. Tetapi kalau soal isi putusannya, itu kita serahkan kepada hakim. Yang kita harap adalah, dan saya kira juga harapan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan masyarakat Indonesia, bahwa apapun bentuknya, mudah-mudahan itu adalah putusan yang terbaik. Hakim harus betul-betul netral, fair, objektif, menempatkan putusan ini sebagai putusan yang terbaik, putusan yang paling adil, yang bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Begitu. Dan ketika hakim sudah memutuskan, ya kita jangan lagi membangun opini, membangun narasi bahwa wah ini hakimnya sudah memihak, ini hakimnya tidak netral. Kecuali ada bukti sebaliknya dan bisa dilaporkan kepada Komisi Yudisial, maka itu baru bisa kita percaya. Ini tadi yang ingin saya tanyakan juga. Jika kita menimbang-nimbang dari hasil putusan hakim, misalkan kita memprediksi, bukan memprediksi ya, jika putusan hakim nantinya Guru Supriyani divonis bersalah. Itu kan reaksi publik pastinya akan berbeda ya dengan tuntutan mereka juga hari ini kita tahu ya seperti apa gitu. Yang menurut publik adil adalah Guru Supriyani tidak divonis bersalah. Tapi nantinya ke depannya ini KY akan memastikan keamanan hakim seperti apa? Karena saya rasa juga pergulatannya terlebih menjadi sorotan yang cukup besar di media sosial. Soal keamanan saya kira pertama keamanan persidangan ya, dan itu sudah ada petugas keamanan persidangan di PN Konsel, baik itu dari petugas keamanan pengadilan itu sendiri maupun dari pihak kepolisian. Ya, jadi insya Allah saya pikir pada level itu insya Allah sudah tertangani, begitu. Nah, lalu bagaimana kalau hakim kemudian pada saat menjatuhkan putusan itu kemudian ada beranggapan bahwa seharusnya bukan putusan ini, misalnya divonis bersalah, ada yang akan bilang harusnya putusan bebas. Tapi kalau ketika ada putusan harusnya dia bilang vonis bersalah, begitu ya. Pertama, hakim itu tidak bisa memuaskan kepentingan semua pihak. Tidak bisa mengikuti selera orang di luar. Hakim itu dia normatif, ya. Bunyi undang-undang disesuaikan dengan peristiwa konkret. Peristiwa hukum konkret. Jadi kalau undang-undang KUHP itu mengatakan bahwa orang itu ketika diadili harus dengan dua alat bukti atau keyakinan hakim, maka hakim akan melakukan itu. Misalnya hakim itu mengadili perkara itu dan ternyata alat buktinya tidak lengkap, tidak jelas, ya, tidak bisa dinilai, maka mungkin bisa saja hakim melakukan vonis bebas. Sebaliknya kalau hakim merasa bahwa alat buktinya lengkap, keyakinan hakim ada, maka bisa saja dia vonis bersalah. Begitu. Maka saya katakan tadi, mari kita ya memfokuskan pandangan kita kepada pengadilan, begitu, untuk memantau mengawasi persidangan ini, dan kita mendorong hakim menumbuhkan kepercayaan diri hakim
dia bersemangat menangani perkara ini dengan cara apa? Jangan mengintimidasi, jangan mengintervensi, ya, jangan melakukan sesuatu yang negatif yang bisa mempengaruhi performa hakim dalam menangani perkara. Begitu. Sehingga benar-benar produk yang dibuat oleh hakim itu adalah produk yang benar, yang fair, yang dipercaya oleh semua orang. Yang tujuannya satu, bagaimana itu bisa mencapai keadilan. Artinya putusan hakim tidak bisa dibentuk oleh opini publik. Tidak boleh. Karena dia normatif. Dia hanya menjalankan apa yang disebut dalam undang-undang. Makanya, Montesquieu itu di bukunya The Spirit of Law itu dia bilang, hakim itu la bouche de la loi dalam bahasa Perancis. Dia itu corong undang-undang. Apa yang dibunyikan undang-undang, itulah yang dilakukan oleh hakim. Jadi kalau orang membangun narasi, membangun opini di luar, itu tidak ada pengaruhnya. Hakim akan fokus kepada alat bukti, kepada fakta persidangan, ya, lalu kemudian dia akan putuskan. Oke. Terakhir, terkait dengan harapan dari Komisi Yudisial sendiri, saya rasa juga pasti harapannya yang terbaik juga untuk perjalanan kasus ini. Dan kalau dari Komisi Yudisial sendiri, seperti apa? Tentu pertama kita prihatin ya, ada masalah antara guru dengan murid, begitu. Guru versus murid, yang seharusnya itu bisa diselesaikan lebih dini dengan cara win-win solution, dengan cara restoratif justice misalnya, sehingga tidak ada luka yang tersisa. Tapi tidak ada titik temu. Dan ternyata itu tidak ada titik temu, begitu. Ya, kita tidak bisa memaksakan agar itu terjadi. Ya, proses sudah terlanjur berjalan, maka kemudian harapan kita berikutnya adalah agar semua orang bisa mengambil pelajaran dalam hal seperti ini, dalam kasus-kasus seperti ini. Pihak yang berwajib, kepolisian, kejaksaan bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa rupa-rupanya sekarang ini itu bisa dengan mudah kita viral. Salah sedikit saja itu bisa viral. Dan resikonya adalah kepada pekerjaan, kepada jabatan, ya, kepada keluarga dan seterusnya. Maka ini mungkin mengajarkan kita tentang kebijaksanaan. Jangan mudah berpihak, ya. Jangan mudah menafikan orang, ya. Jangan mudah menganggap orang itu lemah atau kuat. Tapi kita harus tetap berpegang teguh kepada prinsip kemandirian, prinsip etika. Kita berpegang kepada aturan yang berlaku, ya, di rel yang benar, sehingga apapun keputusan yang kita ambil itu semuanya akan menguntungkan semua pihak. Ya. Karena apa? Misalnya orang berperkara di pengadilan itu, jangankan pihak yang kalah, yang menang saja masih protes dengan putusan hakim. Maka saya katakan tadi, hakim itu bukan pemberi kepuasan kepada semua pihak. Tidak. Nah, itu poinnya. Jadi, harapan kita adalah ini semua orang bisa belajar dari masalah ini. Yang berikutnya, Komisi Yudisial mengharapkan bahwa proses persidangan di sana itu hakim terjaga keamanannya, ya. Kemudian tidak diintervensi oleh pihak manapun, tidak boleh mengintervensi hakim, karena intervensi kepada hakim itu adalah tindakan yang merendahkan kehormatan hakim. Dan perbuatan mereka hormati itu adalah sama dengan merendahkan kehormatan hukum. Dan kalau hukum sudah tidak terhormat, berarti sudah tidak tegak. Maka hukum bukan lagi sebagai panglima, tapi menjadi sesuatu yang bisa diolok-olok. Dan itu bisa menyebabkan masalah besar di negara ini. Jadi mari kita percayakan bahwa hakim insya Allah memberikan putusan yang seadil-adilnya, ya, baik kepada terdakwa maupun kepada korban. Apapun hasilnya. Lalu harapan kita berikutnya adalah hakim ini menjaga etika, menjaga integritas, kemandiriannya dalam menyidangkan perkara ini, sehingga ketika mengambil keputusan tidak ada satu orang pun yang meragukan putusan itu, karena itu dilakukan secara independen dan objektif. Terakhir, mudah-mudahan tidak ada soal pelanggaran kode etik oleh hakim, tetapi kalaupun ada, saya berharap ada masyarakat yang melihat itu, mendengarkan itu, maka nanti dilaporkan di Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara di Jalan Supu Yusuf nomor 17. Oke. Jadi tidak hanya berbicara terkait menjaga integritas hakim, tapi juga bagaimana melakukan ketika melihat ada indikasi-indikasi negatif terhadap hakim, boleh langsung dilaporkan kepada Komisi itu yang kita harus dilaporkan, Komisi Yudisial. Kenapa? Tenggara. Hakim itu Komisi Yudisial itu sifatnya netral. Yep. Hakim yang baik, yang bagus, yang menjaga marwahnya sebagai hakim, itu kita mesti jaga. Ini malah kita harus orbitkan. Kenapa? Kepada mereka lah kita harapkan negara ini bisa berubah. Penegakan hukum bisa bagus. Tapi terhadap hakim yang nakal, hakim yang suka main-main perkara,
maka itu juga menjadi lawan dari Komisi Yudisial dan itu harus diproses. Ya, tapi sejauh ini belum ada hakim nakal, toh Pak? Saya tidak etis untuk menjelaskan di sini. Yang jelas Komisi Yudisial itu melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik. Kode etik. Dan Komisi Yudisial juga menjaga integritas. Menjaga integritas. Jadi ya kita ini kadang-kadang ada pertanyaan, kalau Mahkamah Agung atau hakim diawasi oleh Komisi Yudisial, pertanyaan siapa yang awasi Komisi Yudisial? Ya. Ya kan? Nah, jadi awasi Komisi Yudisial itu pertama adalah untuk daerah diawasi oleh pusat. Kita punya biro namanya Biro Perencanaan Kepatuhan Internal. Ketika kita melakukan sesuatu yang negatif, maka kita juga akan disidang kode etik. Dan itu bisa berujung pada pemberhentian. Begitu. Kalaupun kaitannya dengan pidana, katakanlah misalnya ada orang kaya menerima duit dari pihak yang berperkara, atau dari hakim atau dari siapa begitu, oknum-oknum tertentu, maka orang kaya juga bisa diproses hukum. Tapi kalau untuk kaya bisa dijamin kan Pak Hariman semua integritas? Insya Allah, Bismillah, bahwa kaya sampai hari ini ya, sampai hari ini saya kira belum ada sesuatu yang negatif. Tetapi saya mengatakan begini, kalau ada orang di luar sana menyampaikan bahwa ada orang kaya mengatasnamakan kaya misalnya, kemudian meminta sejumlah uang kepada hakim, kepada pihak yang berperkara, itu tolong dilaporkan di Komisi Yudisial. Kalau tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, bisa di Polda, bisa di Polres. Agar itu terselesaikan. Dan ini yang benar-benar terakhir. Dalam kasus ini ada lembaga kah yang turut digandeng, misalkan koordinasi dengan Mahkamah Agung atau seperti apa? Tidak. Kita tidak melakukan koordinasi karena kita adalah lembaga negara yang mandiri, yang independen, yang bisa melakukan pengawasan secara eksternal. Pun kalau misalnya Mahkamah Agung begitu mau melakukan pengawasan, mereka juga berwenang karena ada pengawasan internal. Saya tidak tahu apakah Bawaslu sudah turun mengawasi perkara ini atau tidak. Tetapi saya pikir kalau pengawasan dilakukan secara bersamaan itu bagus. Tapi kalaupun misalnya sekarang ini komisi melakukan pengawasan, itu juga masih bagus. Sejauh ini kita melihat juga Kejaksaan RI juga perwakilannya turun langsung juga untuk mengawal persidangan di PN Andolo. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak atas segala pernyataannya tadi. Dan pastinya juga kami akan terus mengawal bagaimana kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan ini terus berjalan persidangannya dan sampai akhirnya mendapatkan putusan hakim. Dan Tribuners pastinya untuk terus mengikuti berbagai deretan program-program menarik kami lainnya di platform kami, baik itu di website, YouTube, ataupun media sosial kami, ada Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber saya hari ini, ada Pak Hariman Satria dari Komisi Yudisial Perwakilan Sulawesi Tenggara. Sebelum saya menutup obrolan ini, saya akan mengajak Pak Hariman untuk sama-sama mengucapkan tagline dari Tribun News Ultra. Komisi Yudisial ada tagline-nya, Pak? Enggak ada. Enggak ada ya? Nah, kalau Tribun ada tagline-nya, Pak. Ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama mengucapkan mata lokal menjangkau, harusnya sudah tahu karena sudah 2 kali ke sini. Mata lokal menjangkau apa tuh? Indonesia. Iya. Datang ketiga kalinya harus hafal, Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hariman. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan narasumber saya di sini, ada siapa? Hariman Satria. Sampai jumpa di Tribun Corner selanjutnya. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.